dari bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Kediri. Saya akan sharing tentang akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan menurut PSAP nomor 5 pada PP nomor 71 tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi, aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan dijual untuk diserahkan kepada masyarakat. 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Klasifikasi persediaan dalam bagan akun standar. Persediaan ada 3, persediaan bahan habis pakai, persediaan bahan material, dan persediaan barang lainnya. Dalam persediaan bahan habis pakai terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak atau gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, dan yang terakhir, persediaan isi tabung gas. Persediaan bahan material terdiri dari persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan atau bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, dan persediaan bahan makanan pokok. Untuk persediaan barang lainnya adalah persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan ada 4, antara lain bendahara barang atau pengurus barang, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan yang terakhir pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan ada 4. Bukti belanja persediaan merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP. Bukti berita acara serah terima barang merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS. Berita acara pemeriksaan persediaan merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukan stock of name. SP2DLS merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS. Isu-isu dalam persediaan ada 3. Metode pengakuan beban persediaan ada 2 metode, pendekatan aset dan pendekatan beban. Metode sistem pencatatan persediaan ada 2, metode perpetual dan metode periodik. Untuk metode pengukuran persediaan ada 3 metode. Metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO, metode rata-rata tertimbang, dan metode harga pembelian terakhir. Untuk metode masuk terakhir keluar pertama itu tidak digunakan ya. Pengakuan persediaan. Persediaan diakui apabila potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan berdasarkan bukti belanja persediaan di jurnal pada debit pada akun persediaan, sedangkan di kredit pada akun kas atau hutang. Untuk mencatat realisasi belanja, di debit pada akun belanja nama persediaan, di kredit pada akun perubahan sal. Ilustrasi pengakuan persediaan. Misalkan pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 1 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol adalah Rp100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol.
Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal persediaan alat tulis kantor di debit pada sebanyak Rp1.250.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000. Dan untuk mencatat realisasi belanja di jurnal pada belanja alat tulis kantor di debit pada perubahan saldo di kredit sebesar Rp1.250.000. Pengakuan beban persediaan. Dengan pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset. Berdasarkan jurnal yang contoh awal tadi, fungsi akuntansi mencatat berdasarkan bukti belanja persediaannya persediaan alat tulis kantor pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000. Sedangkan dalam pendekatan aset pencatatannya belanja persediaan alat tulis kantor pada perubahan saldo sebesar Rp1.250.000. Untuk pengakuan beban persediaan pendekatan beban, dia langsung mencatatnya sebagai belanja alat tulis kantor. Tadi dicatat sebagai belanja persediaan alat tulis kantor pada perubahan saldo. Untuk pendekatan beban, jurnal belanja dia langsung persediaan mencatatnya sebagai belanja alat tulis kantor jurnal belanja langsung perubahan alat tulis saldo. kantor misalkan. Sistem pencatatan persediaan. Metode perpetual. Fungsi akuntansi selalu meminikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode periodik. Fungsi akuntansi tidak langsung meminikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Metode perpetual versus metode periodik. Kita lihat dalam tabel. Untuk metode perpetual maupun metode periodik, transaksi pembelian, penjurnalan yang dilakukan sama. Persediaan pada kas di bendahara pengeluaran untuk jurnal operasional ataupun neraca. Untuk jurnal LRA, belanja persediaan pada perubahan saldo sama. Perbedaannya ada pada pemakaian dan akhir periode jurnal. Untuk metode perpetual, dia di jurnal saat pemakaian perpetual. Sedangkan pada metode periodik di jurnal pada akhir periode jurnal penyesuaian. Sehingga pada metode perpetual dia tidak ada jurnal saat akhir periode penyesuaian. Sedangkan untuk metode periodik dia ada penjurnalan dilakukan di akhir periodik dan tidak ada jurnal pada saat pemakaian. Selisih persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan diberlakukan sebagai beban. Oke. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diberlakukan sebagai kerugian daerah. Kalau dia dianggap normal, maka diperlakukan sebagai beban. Kalau dianggap abnormal, maka diakui sebagai kerugian daerah. Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan dalam kebijakan akuntansi Pemda. Selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode perpetual. Ilustrasi selisih persediaan. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana cara kita menjurnal. Kalau jika selisih persediaan tidak signifikan, maka jurnal yang dilakukan adalah beban persediaan pada persediaan. Sedangkan untuk selisih yang signifikan dijurnal dengan kerugian daerah pada persediaan.
Jadi dia diakui sebagai kerugian daerah pada persediaan. Kalau tidak signifikan, beban persediaan. Oke. Lanjut pengukuran. Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan yaitu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Pengukuran biaya perolehan, harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lain yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nomor 2, 3, dan 4 dapat diabaikan bila tidak material dan tidak dapat ditelusuri, sehingga pada pengukuran dengan biaya perolehan dapat hanya menggunakan harga pembelian bila biaya yang lain tidak material atau tidak dapat ditelusuri. Pengukuran harga pokok produksi, biaya langsung terkait persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Untuk pengukuran nilai wajar, harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Untuk nilai wajar, bisa saja barang yang diterima itu dia dari hibah. Itu dia bisa pakai nilai wajar bila harga atau nilainya tidak dicantumkan. Penilaian. Untuk penilaian, kita ada 3 metode yang digunakan. Metode masuk pertama keluar yang diakui, maksud saya pertama metode masuk pertama keluar pertama MPKP atau FIFO, metode rata-rata tertimbang, dan metode harga pembelian terakhir. Ilustrasi berikut contoh data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan. Pada tanggal 15 Maret 2015 dilakukan pembelian 100 dus obat seharga 100.000 per dus, sehingga persediaan pada 15 Maret sejumlah 100 dus. 20 April 2015 dibeli lagi 200 dus dengan harga 150.000 per dus, sehingga persediaan yang ada pada 20 April 2015 besar sebanyak 300 dus. Pada 17 Juni 2015 digunakan 150 dus, sehingga persediaan yang ada pada 17 Juni setelah digunakan adalah 300 dus dikurangi 150 dus, sehingga nilainya sebesar 150 dus sisanya. Pada tanggal 18 Agustus 2015 dibeli lagi 300 dus dengan harga 200.000, sehingga persediaan pada 8 Agustus 2015 adalah 450 dus. Pada 13 September 2015 digunakan 100 dus, sehingga sisa persediaan adalah 450 dus dikurangi 100, sehingga sisanya 350 dus. Metode MPKP dengan sistem pencatatan periodik. Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa dihitung mulai dari harga pembelian terakhir dengan perhitungan sebagai berikut. Kita beli yang terakhir itu ada 300 dus ya, dengan harga per unit 200.000, sehingga nilainya 300 dikali 200.000 sehingga nilainya 60 juta. Pada tanggal 20 April itu adalah pembelian kedua yang dibeli sebanyak 200 dus dengan harga 150.000. Karena sisa persediaannya adalah 300 dus diakui dengan harga pembelian yang terakhir sebesar 200.000, 50 dus diakui dengan harga pembelian yang kedua 150.000, sehingga 50 dus dikali 150.000 harga total 7.500.000. Persediaan akhir 350 dus, total harga akhir adalah 67.500.000 rupiah. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Oke, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Beban persediaan kita akui di persediaan awal adalah 0, sehingga persediaan awal 0 ditambah 100
dikali 100.000 ditambah dalam kurung 200 dikali 150.000 ditambah 300 dikali 200.000 dikurangi dikurangi persediaan akhirnya 67.500.000, sehingga beban persediaan pada tahun tersebut adalah 32.500.000. Metode MPKP dengan sistem pencatatan perpetual. Dalam pencatatan perpetual, kita langsung memasukkan harga pada tabel. Perhitungan supaya lebih mudah. 15 Maret kita beli 100 dus dikali 100.000, dapatnya 10 juta. Sehingga persediaan pada saat 15 Maret itu bernilai 10 juta. 20 April beli lagi 200 dus dengan harga 150.000, sehingga totalnya 30 juta. Sehingga total dari 10 juta ditambah 30 juta adalah 40 juta. 17 Juni digunakan 150 dus. 150 dus dalam hal ini 100 dus menggunakan harga pembelian yang pertama. MPKP masuk pertama, keluar pertama, sehingga 100 dus diambilkan dari harga pembelian pertama sebesar 100.000. Jadi sisanya untuk yang 50 dus kita pakai harga pembelian yang kedua, ditemukan 17.500.000. Dari 100 dus dikali 100.000 10 juta, dan 50 dus dikali 150.000 atau 7.500.000, sehingga ditemukan 17.500.000. Total persediaan sisanya di 17 Juni adalah 150 dus dikali 150.000 harga pembelian yang kedua sebesar totalnya 22.500.000. Pada 8 Agustus kita beli lagi 300 dus dengan harga 200.000, total 60 juta. Jadi persediaan 8 Agustus ini 150 dus dikali 150.000 ditambah 300 dus dikali 200.000, totalnya 82.500.000. Pada 13 September digunakan 100 dus. 100 dus itu dia dari harga pembelian yang kedua, karena harga pembelian yang pertama kan sudah habis. Dari persediaan pembelian pertama sudah habis, jadi kita mengurangi dari persediaan pembelian kedua sebanyak 100 dus. 100 dus dikali 150.000, jadi totalnya 15 juta, sehingga persediaan akhir adalah 50 dus dengan mencantumkan harga pembelian kedua atau 150.000 ditambah 300 dus dengan harga pembelian terakhir sebesar 200.000, jadi total persediaan akhirnya 67.500.000. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 67.500.000 dan beban persediaannya adalah 32.500.000. Total dari 17.500.000 ditambah 15 juta. Lanjut. Metode rata-rata tertimbang sistem pencatatan periodik. Karena rata-rata tertimbang, jadi kita pakai harga rata-rata. Pembelian 3 kali kita cantumkan. 15 Maret beli 100 dus harga 100.000, total 10 juta. 20 April beli 200 dus harga 150.000, jadi 30 juta. 8 Agustus beli 300 dus harga 200.000, jadi 60 juta. Totalnya 100 juta. Biaya rata-rata persediaan per unit adalah 100 juta dibagi 600 dus, sehingga ditemukan per unit per dus atau per dus ini sebesar 166.666,67 rupiah. Nilai persediaan itu adalah biaya rata-rata per unit dikali persediaan akhir. Tadi ketemu biaya rata-rata per unit itu 166.666,67 dikali sisa persediaannya ada 350 dus, sehingga total yang
yang di persediaan yang ada itu 58.333.333,33 rupiah. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah beban persediaan itu seperti yang di depan, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Diakui tadi persediaan awal adalah 0. Oke. Ditambah pembeliannya ada 100 juta dikurangi persediaan akhir. Ini pindah ke sini. Persediaan akhir. Sehingga beban persediaan adalah 41.666.666,67 rupiah. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang dengan sistem pencatatan perpetual. Kalau perpetual kita pakai tabel ya. Perpetual. Oke, 15 Maret kita beli 100 dus dengan harga 100.000. Oke, 10 juta. Persediaan 10 juta. 20 April beli 200 dus dengan harga 150.000, 30 juta. Pengakuannya 30 juta dan 10 juta ditambahkan jadi 40 juta. 40 juta ini dibagi 300 dus sehingga ditemukan nilai harga masing-masing dus sebesar 133.333,33 rupiah. Itu harga per dus ya, per dus. Nah, ini harga per dus. Oke, 17 Juni kita gunakan 150 dus dikalikan dengan harga per dus yang ini tadi. Pindah ke sini. 150 dus dikali 133.333,33 ditemukan 20 juta rupiah, sehingga sisa persediaannya adalah sama 20 juta juga karena nilainya sama 150 dus dan 150 dus. Udah nggak usah dikali lagi. Pada 8 Agustus kita beli 300 dus dengan harga 200.000 atau 60 juta. Oke, maka maka persediaan akhirnya 60 juta ditambah 20 juta yang sisa persediaan sebelumnya 80 juta dibagi 450 dus. Oke, harga rata-rata. Jadi harga yang terakhir ditemui 60 juta ditambah 20 juta dibagi 450 dus sisanya dengan nilai 177.777,78 rupiah per dus. Oke, pada 13 September digunakan 100 dus, dihitungnya 100 dus dikali 177.777,78 rupiah sehingga ditemukan 17.777,78 rupiah. Persediaan akhir 80 juta dikurangi penggunaan yang 17. Penggunaan yang ini sehingga ditemukan 62.222.222,22 rupiah. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 62 juta sekian dan beban persediaannya adalah 37 juta sekian. 37 juta sekian itu didapatkan dari hijau aja 20 juta. Oke, ditambah 17 juta sekian, maka dapat harganya ini 37.777.777,78 rupiah. Selanjutnya, metode harga pembelian terakhir pada sistem pencatatan periodik. Nilai persediaan akhir 70 juta itu dari 350 dus dikali 200.000, maaf, ini saya salah ketik, kali 200.000 karena kita pakai harga yang terakhir. Walaupun kita beli kita pembelian terakhir itu sebanyak 300 dus dengan harga 200.000, karena kita menggunakan metode harga pembelian terakhir,
Jadi 350 dus, yang 50 dus itu kan dari pembelian kedua, itu tetap kita menghitungnya dengan harga pembelian terakhir. Jadi 350 dus dikali 200.000 sehingga sisa persediaannya adalah 70 juta. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Beban persediaan awal diakui 0 ditambah dalam kurung 100 dikali 100.000 ditambah dalam kurung 200 dikali 150.000 ditambah dalam kurung 300 dikali 200.000 dikurangi 70 juta sehingga beban persediaannya 30 juta. Metode harga pembelian terakhir dengan sistem pencatatan perpetual. Kita pakai tabel lagi. 15 Maret kita beli 100 dus 100.000. Oke, persediaan 10 juta. 20 April kita beli 200 dus harga 150.000. Jadi total persediaan 10 juta sebesar 150.000. Totalnya 30 juta. Jadi persediaan per 20 April adalah 40 juta. Pada 17 Juni kita menggunakan 150 dus. Kita ngitungnya gini, kan kita pakainya harga pembelian terakhir. Kalau kita menggunakan kalau persediaannya kan ada 300 dus, pembelian pertama 100, pembelian kedua 200, jadi ada 300 dus. 300 dus kita ngitungnya gini, sistem pencatatan dengan harga pembelian terakhir, kita cek dulu persediaan akhirnya 150 dus, berarti 150 dus pada persediaan akhir ini yang dihitung pertama dikali 150.000, harga pembelian yang terakhir kan 150.000, dia dapat angka 22.500.000. Oke, 22.500.000 ini dia pindah ke sini. Nilai awalnya 40 juta, persediaan awalnya dia pindah ke sini. Jadi penggunaan 17 Juni pencatatannya 150 dus, 40 juta persediaan awalnya dikurangi persediaan akhir, karena yang dihitung kan persediaan akhir dulu, harga pembelian terakhir. Jadi kita ngitung dulu persediaan akhirnya berapa, jadi persediaan awal langsung dikurangi persediaan akhir, itulah penggunaannya untuk metode harga pembelian terakhir. Pada 8 Agustus kita beli 300 dus dengan harga 200.000 sehingga totalnya 60 juta. Pencatatannya 150 dus sisanya ditambah 300 dus dengan harga 200.000, jadi totalnya 86.250.000. Lalu pada 3 September kita gunakan lagi 100 dus. 100 dus kita kembali lagi gini. Harga pembelian stok awalnya 86 juta dikurangi sisa persediaan. Oke, 70 juta, sehingga ketemu angka 16.250 untuk penggunaan di 13 September 2015. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 70 juta yang harganya didapat dari 350 dus dikali 200.000, itu 70 juta, dan beban persediaannya adalah 33.750.000, itu dari 17 juta ditambah 16.250. Oke, ini dan ini ditambah. Lanjut, pengungkapan. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, melainkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi pengungkapan persediaan di caleg SKPD. Jadi, ini contoh kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan persediaan di caleg SKPD. Tuliskan saja metode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik atau menggunakan metode perpetual, salah satu. Pengukuran nilai persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Bisa menggunakan metode masuk pertama keluar pertama, bisa menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode harga pembelian terakhir, tergantung metode mana yang digunakan. Persediaan sejumlah 900.000 dituliskan tulisannya 900.000 terdiri dari dibuatkan tabel nomor, nama, peruntukan, kondisi, volume, harga per unit dan nilainya. Jadi misalkan nomor 1 kertas ya, peruntukannya untuk pelayanan, kondisi baik, volume 2 rim, harga per unit 50.000. Jadi total nilainya 100.000. Nomor 2 misalkan bibit tanaman, peruntukannya diserahkan kepada masyarakat, kondisi baik, volume 80 unit, harga per unit 10.000, jadi nilainya 800.000. Sekian yang dapat saya bagikan dengan rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang tepat atau penyajian yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Saya mohon maaf, mohon masukan untuk berikutnya agar kita menjadi lebih baik lagi. Semoga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kediri, selain itu penyusunan laporan keuangan SKPD dapat berjalan dengan lancar dan bisa tepat waktu. Semoga materi hari ini juga bermanfaat. Mohon masukan, bisa komen di bawah. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.